Kita lihat di dalam KPR 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu salah satunya Saulus. Ini bahaya ini Pak, karena kitab Anda sendiri yang mengakui Saulus itu nabi. Dan kalau dia bukan nabi, ada kerancuhan yang terjadi nantinya. Kenapa? Galatia 1 nomor 15, mulut Paulus sendiri yang mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa dia? Kalau dia dipilih sebagai nabi, ya mungkin saja. Tapi faktanya kemudian, kalau dia nabi, kenapa dia tidak kemudian mewakili Yesus pada saat Yesus penginjilan? Kenapa jadi musuh? Sedangkan KPR 13.1 menemukan bahwa Saulus di Antioquia adalah seorang nabi. Dan murid-murid Saulus selama setahun mereka bersama disebutlah Kristen. Yesus tidak pernah ke Antioquia. Yang pergi ke Antioquia adalah Saulus. Dan Saulus dalam KPR 13.1 disebut seorang nabi. Ini data Pak, data. Kemudian, bilangan 23 nomor 6. Di situ Tuhan berfirman, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka, kepada dia, kepada nabi tersebut, dan akan berkata kepada dia melalui mimpi. Nah sekarang pertanyaan saya, Saulus menerima dari mana berita-berita 14 buku yang dia tulis itu? Dari mana kira-kira? Lukas juga dari mana? Markus dari mana? Yohanes dari mana? Matius dari mana? Sementara Yesus tidak pernah bertemu dengan mereka. Sedangkan di antara Yesus, Markus, Matius, Yohanes, Lukas, Paulus, hanya ada satu yang menerima firman langsung dari Tuhan. Yang menerima tugas sebagai penerima firman dan penyampai firman, yaitu Yesus. Yang lainnya pun bukan. Lalu dari mana catatan-catatan mereka dapatkan? Kalau bukan nabi palsu, lalu dari mana? Nah ini memang berat, tapi itu fakta yang terjadi. Saulus di KPR 13 nomor 1 diakui oleh muridnya sendiri, dia adalah nabi. Ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukias, Manahem, dan juga kemudian Saulus yang ada di Antioquia. Silakan Pak. Ya, itu Saulus, nama sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana dia pada waktu itu memenjarakan orang-orang yang mengaku bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia katakan bahwa aku sudah terpilih sejak kecil, itu dia dipersiapkan untuk menjadi seorang imam besar di sinagog, di Bait Allah. Karena memang dia dipersiapkan untuk menjadi imam besar pada waktu itu. Karena dia sudah dipersiapkan menjadi imam besar, sehingga dia berani meminta sebuah surat kepada para imam-imam pada waktu itu, untuk menangkap semua pengikut-pengikut Yesus.